Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini, tim gabungan Polres Bogor dan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil membongkar pabrik tembakau sintetis terbesar yang beroperasi di sebuah perumahan di Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita masuk nih. Yuk. Saat penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap 2 tersangka yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Namun masih ada 2 tersangka lain yang masih buron dan akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun barang bukti yang disita dalam penggerebekan pabrik tembakau sintetis yaitu 50 dus tembakau murni. Seluruh tembakau tersebut sudah dicampur dengan bahan-bahan lain yang dapat menghasilkan 1 ton tembakau sintetis siap edar. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jawa Barat sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkapkan detail jaringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di Dumai, Riau digerebek. Petugas temukan 2 wanita asal Cianjur yang nyaris jadi korban. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ternyata seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia. Dan para pekerja ini akan dipotong gajinya sebesar 5 juta rupiah selama 3 bulan sebagai ganti pembayaran dokumen. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan pendataan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini, polisi tengah mengurus AS, WNI asal Tasikmalaya, berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembobolan toko dan juga lapak pedagang pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi pelaku yang terekam jelas kamera pengawas membuat petugas bisa mengidentifikasi pelaku. Dalam rekaman CCTV, seorang pria, MT, berupaya mencongkel sebuah toko di Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Setelah berhasil membuka paksa, pelaku langsung mengambil 2 karung tepung dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Pemilik toko kemudian melaporkan aksi pencurian ke polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kuli angkut ini langsung diringkus di rumahnya, Desa Benangkah, Bangkalan. Menurut korban, tokonya telah 10 kali kebobolan maling hingga alami kerugian mencapai Rp3.800.000. Sementara pelaku mengaku hanya 3 kali membobol toko korban. Hasil curian dijual ke pasar lain dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya
di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor menjamret antik emas balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bedarik paksa emas korban yang tidak berdaya. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita pengendara sepeda motor berhenti di dekat seorang bocah 5 tahun di perumahan BPD Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik korban lalu membuka paksa anting emas yang dikenakan sementara bocah hanya bisa terdiam. Usai beraksi pelaku langsung kabur. Korban yang ketakutan pun menangis usai perhiasannya dibawa kabur. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Biringkanaya dan polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruswan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. Pelaku mengaku membunuh istrinya pada November 2022 silam dan jasadnya dikubur di septic tank rumah pelaku. Kasus pembunuhan gadis penagih hutang Seribu Jayanti yang dilakukan oleh nasabahnya Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi terus didalami polisi. Ternyata selain membunuh gadis penagih hutang, pelaku Sunardi juga telah membunuh istri sahnya Almaidah pada November 2022 lalu. Usai membunuh, jasad sang istri dikubur oleh pelaku di septic tank yang berada di perkarangan rumah pelaku. Tim Inafis pun diterjunkan untuk melakukan pembongkaran septic tank. Hasilnya, petugas menemukan kerangka manusia dan pakaiannya yang masih utuh, yang diketahui merupakan istri sah dari pelaku yang hilang sejak tahun 2022 lalu. Pelaku tega membunuh istri sahnya karena diduga asmara lantaran pelaku merasa diselingkuhi. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke septic tank, pelaku menghabisi nyawa istri sahnya dan penagih hutang dengan cara dicekik. Pelaku juga sempat berniat untuk menguburkan gadis penagih hutang ke septic tank, namun diketahui karena keberadaan korban dicari. Guna kepentingan otopsi, jasad gadis penagih hutang dan istri sah pelaku yang dikubur di septic tank dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Menolak diajak berhubungan badan jadi motif pembunuhan wanita di kebun teh di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku dan korban ternyata saling kenal. Polisi mengamankan MU, 22 tahun dari persembunyiannya di Desa Hegarbada, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Ia membunuh SW, 28 tahun yang jasadnya ditemukan di area perkebunan teh di Kampung Burokaso, Cugenang, Cianjur pada 26 Januari 2025 lalu. Hasil pemeriksaan, korban dan pelaku ternyata saling kenal. Pelaku sebelumnya dijanjikan bekerja di salah satu catering hingga korban pamit kepada suaminya. Namun saat dibawa pelaku dengan motor, ternyata ia diajak berhubungan badan, tetapi korban menolaknya. Korban pun dianiaya hingga tewas. Selain itu, pelaku juga membawa kabur barang-barang berharga korban seperti tas, handphone, dan juga cincin. CCTV yang memperlihatkan korban bersama-sama dengan tersangka. Dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pada tanggal 31 Januari hari Jumat sekira jam 10. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi akibatkan banjir bandang di Bondowoso, Jawa Timur. Terjangan banjir bandang 111 rumah rusak. Sebanyak 111 rumah warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, Jawa Timur, rusak diterjang banjir bandang. Selain merusak ratusan rumah, banjir juga menghancurkan 4 dam, 1 jembatan, serta membuat jalan desa amblas. Material lumpur yang masuk rumah rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Usai peristiwa banjir bandang, warga secara swadaya membersihkan rumah dan menyelamatkan sejumlah barang berharga. Akibat bencana ini, warga sekitar aliran sungai mengaku takut untuk kembali ke rumah. Tadi malam pukul 8, terus pukul 9, 10. Hujan tidak ada. Jadi mulai pukul 8 ya? Iya, terus ke 9, 10 itu. Airnya semana tadi malam tingginya, Pak? Kalau tadi malam itu, tapi besaran tadi malam itu. Pemerintah kabupaten bersama TNI Polri kini mengupayakan penutupan tanggul pembatas yang jebol guna menahan terjangan air jika terjadi banjir bandang susulan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.